Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter, petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat sawit sekalian, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan sahabat sawit sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dikaruniai buah sawit yang banyak. Apalagi dengan harga yang lumayan saat ini, mudah-mudahan hasil para petani sawit ini bisa mensejahterakan keluarganya. Amin. Sahabat tani sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang bolehkah kita melakukan penyemprotan pada piringan kelapa sawit. Namun seperti biasa, kepada sahabat yang baru saja menemukan channel ini, silahkan di-subscribe agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi selanjutnya. Dan kepada sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa sedikit menambah pengetahuan kepada sahabat-sahabat yang ingin memulai berkebun sawit. Kembali kepada topik pembahasan kita kali ini, bolehkah kita melakukan penyemprotan pada piringan kelapa sawit kita? Tentu sahabat sekalian, kalau penyemprotan itu pasti kita menggunakan racun ya. Dan apapun racunnya, kalau sering kita aplikasikan, itu tentu efeknya nanti tidak baik ya, atau kurang baik. Dan kemudian bagaimana kita mensiasati ini akan kita bahas. Jadi racun apapun itu yang kita aplikasikan di kebun sawit kita, saya menyarankan itu kalau kita sudah dalam kondisi memang sudah darurat ya sahabat. Kalau kita masih bisa melakukannya dengan manual, dengan menerbas atau menggunakan cangkul, itu bisa kita lakukan cara-cara itu dulu, karena cara yang seperti itu tentu lebih efektif ya sahabat. Jadi tanah tetap subur, kemudian mikroorganisme juga tidak terganggu. Di sini saya akan membahas beberapa kerugian kalau kita menggunakan racun rumput ini secara terus-menerus pada piringan kelapa sawit kita. Kerugian yang pertama itu sahabat ya, itu bisa diperhatikan nanti kalau sahabat yang biasa menyemprot piringan. Kerugian yang pertama itu mikroorganisme yang ada di sekitar piringan itu menjadi lebih mudah mati. Itu seperti cacing dan yang lain-lainnya itu lebih mudah mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lakukan terlampau sering, apalagi kita menyemprot piringan itu rumputnya belum terlalu banyak ya, dan akhirnya ketika kita semprot nanti racun rumput itu banyak yang langsung mengenai tanah, maka ini nanti akan merusak daripada perakaran sawit kita. Karena sifat dari akar sawit ini adalah sahabat sekalian, yaitu akar serabut yang lebih mudah muncul ke permukaan tanah. Dan kalau ini kita semprot, tentu racun rumput nanti akan terhisap oleh akar dan akhirnya nanti akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman sawit kita. Makanya tidak heran ya kalau dalam jangka panjang selalu menyemprot lahan sawit, menyemprot piringan itu, walaupun dipupuk bagus, sawit kita itu nampak kuning, kemudian buahnya juga kurang maksimal karena memang mengalami stres ya sahabat. Jadi apa solusi yang harus kita lakukan untuk menanggulangi piringan kita ini agar tidak semak? Jadi saya sarankan yang pertama sahabat ya, itu untuk melakukan pembersihan piringan itu secara manual. Bisa dengan cangkul atau mungkin bisa dengan menggunakan mesin rumput. Itu cara yang pertama. Dan ini mudah-mudahan cara ini lebih efektif ya sahabat ya. Kemudian cara yang kedua, kalau di tempat sahabat ini dekat dengan pabrik kelapa sawit, saya menyarankan untuk menutup piringan ini dengan jangkos ya, atau janjangan kosong yang kita beli dari pabrik kelapa sawit. Karena selain nantinya menyuburkan, jangkos ini juga nanti akan mempersulit tumbuhnya rumput di sekitar piringan ya sahabat ya. Itu cara yang kedua.
Dan cara yang ketiga, sahabat itu bisa menggunakan pelepah hasil pruningan sawit kita itu. Pelepahnya, daunnya itu kita potong-potong, kita cacah begitu, kemudian kita tumpuk di bawah pangkal sawit kita. Ini pun akan mempersulit nanti rumput untuk tumbuh dan juga akan menjadi humus yang nantinya akan menyuburkan piringan sawit kita. Itu cara yang ketiga. Dan cara yang keempat, sahabat sekalian, kalau memang ketiga cara ini memang kita tidak sempat melakukannya dan kita memang ingin menyemprot, maka saya menyarankan kita menyemprot piringan itu dalam kondisi memang rumput itu sudah banyak tumbuh ya sahabat. Jadi tumbuhnya sudah merata di piringan, dan saya menyarankan untuk menggunakan racunnya racun kontak, jadi bukan racun sistemik. Karena kalau racun kontak ini kan dia hanya membunuh daun-daunnya saja, jadi hanya membunuh zat hijau daun dari rumput-rumput yang kita semprot. Dan kalau kita semprot dengan kondisi rumput yang banyak tumbuh di piringan, tujuannya agar nanti tidak banyak racun itu yang langsung mengenai tanah piringan sawit kita. Karena kalau racun ini langsung mengenai tanah, nantinya akan terhisap oleh perakaran sawit kita, dan ini yang nantinya membuat sawit kita ini stres dan tidak subur ya sahabat. Jadi mudah-mudahan kiat-kiat sederhana ini bisa kita lakukan. Dan kalau kita menyemprot ini, saran saya menggunakan dosis itu sekecil mungkin ya. Dan kalau tidak ya kita ikuti saja untuk dosis amannya itu pada label kemasan herbisida yang kita beli, yaitu ya. Dan kalau ingin aman ya kita kurangin sedikit dari yang tertera di label agar tanah kita ini sehat sahabat ya. Karena kalau tanahnya ini sudah mengandung unsur racun dalam jangka panjang, tentu tanaman sawit kita juga akan terganggu. Karena tujuan kita dari berkebun sawit itu tiada lain, kita adalah buahnya ini ya sahabat ya. Jadi buah ini akan maksimal kalau tanahnya bebas racun dan kemudian perawatan pemupukan juga maksimal. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi sahabat tani sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.